Nah, seperti ini ya, yang sudah dipasangin dekompresi papasan ya. Ini untuk penggunaan per clap racing bisa ya, per clap standar dan per clap racing bisa. Ini seperti ini ya penampakannya ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Chandra. Kali ini kita akan membahas tentang Noken As Custom dan juga dekompresi ya. Paling utama kita bahas dekompresinya ini ya. Untuk per clap yang standar dan juga untuk pemakaian per clap racing. Ini ada sedikit perbedaan di papasan dekompresinya ini. Oke, kita bahas ya. Nah, ini di depan saya ini Noken As Custom ya, custom yang udah di custom ya, Noken As standar yang udah di custom, udah dipapas ya. Ini kebetulan kita ambil contohnya punya Vario 150, Vario 125 atau PCX 150 ya. Nah, ini dekompresinya yang standar nih ya. Ini dekompresi standar ya, ini standar ya. Nah, yang kita papas itu paling utama di bagian standar ya, di bentuk standar ini di bagian yang rata dulu ya. Yang rata dulu ini. Misalkan bagian rata yang rata dulu ini, misalkan Noken As dipapas 1 mili. Ya, kena papas 1 mili. Ini pun kita ambil 1 mili juga. Oke, ini kita ambil 1 mili juga dan mengikuti bentuk serupa dengan aslinya ya. Ada serongnya di sini ya. Oke, nah setelah udah kita kurangi bagian ini, misalnya 1 mili ya. Kalau misalnya setengah mili, kita ambil setengah mili aja cukup. Ikuti bentuk asli juga, ada serongnya ya di bagian rata ini. Oke, sekarang kita lanjut ke lip untuk dekompresinya itu sendiri. Nah, ini lip dekompresi. Ini lip dekompresi ini untuk angkatan pelatuk. Untuk angkatan pelatuk saat dekompresi, menekan pelatuk untuk membuang kompresi di dalam piston ya, supaya starter ESP itu bekerja secara maksimal. Jadi memang dikosongin dulu anginnya biar dia mau berputar, baru bekerja seperti pada umumnya, menekan kompresi atau mengambil bahan bakar, menekan kompresi, terjadilah ledakan dan membuat mesin itu berputar ya. Itu langkah awal. Nah, jadi dekompresi ini memang untuk membuang angin ya, angin atau kompresi yang ada sisa ya, mungkin ya di dalam ruang bakar itu, untuk membuat awal putaran starter ESP itu bekerja ya. Nah, oke, itu ilustrasinya lah ya, gambarannya ya, dekompresi. Nah, untuk setelah kita tadi sudah papas, balik lagi ya ke topiknya. Setelah kita papas ini 1 mili, mengikuti Noken As yang kita papas misalkan 1 mili juga ya. Misalkan Noken As ini sudah kena papas 1 mili. Ini kita papas 1 mili bagian rata. Nih ya, bagian rata ini papas 1 mili, ngikutin bentuk aslinya. Oke. Sekarang ke lip dekompresi itu sendiri. Ya, lip dekompresi itu sendiri. Ya, kelihatan. Nah, kelihatan nih ya. Lip dekompresi itu sendiri kita papas ya. Oke ya. Nah, lip dekompresinya itu sendiri kita papas. Nah, ini biar fokus ya. Nah, lip dekompresi ini kita papas nih untuk per clap yang standar. Mungkin kalau nggak di papas lip dekompresinya ini untuk menekan pelatuk,
mungkin bisa bekerja secara maksimal untuk pair clamp standar ya. Tetapi kalau menggunakan pair clamp racing itu, kalau nggak dipapas lift dekompresi ini ya, kalau tidak dipapas lift dekompresinya nih ya, lift dekompresi ini kalau tidak dipapas untuk pemakaian pair clamp racing itu biasanya tidak akan bekerja starter ESP nya. Saat kita pencet starternya, mesin nggak mau berputar, yang ada seperti keganjel, klek klek klek. Karena apa? Terlalu kerasnya pair clamp menekan pelatuk sehingga terjadi ganjelan di dekompresi ini. Kalau pakai pair clamp racing ya, terganjel dia. Nah, jadi kalau pakai pair clamp racing, kalau saya pribadi pakai pair clamp racing ini ikut saya papas lift dekompresi ini. Untuk angkatan pelatuk ini kena saya papas bagian sini ya. Nah, ini contohnya sudah ada ya, kebetulan sudah ada sama saya nih contohnya yang sudah saya papas ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, ini ya, ini bagian ratanya nih. Nih bagian rata ya, bagian rata saya papas ngikutin aslinya ya. Nah, ini lift dekompresinya sudah saya papas juga nih. Belum ya. Nah, sudah saya papas juga nih lift dekompresinya nih. Ini untuk pair clamp racing ya. Ini saya kurangi juga. Ini untuk lift dekompresi ini, untuk penggunaan pair clamp racing biasanya itu menyesuaikan memang ya, menyesuaikan masing-masing kekerasan pair clamp racing itu sendiri yang kita pakai. Tapi kalau saya berpatokan atau titik acuan saya itu di lift pelatuk tertekan lift dekompresi di saat ngebuka itu kurang lebih 0,6 atau 0,7 pelatuk itu terangkat ya, karena lift dekompresi ini. Itu biasanya untuk pair clamp racing udah mau berputar ya, mesin itu di saat starter langsung berputar, tidak ada lagi yang namanya ganjelan seperti awal yang tidak dipapas ya. Nih, ini misalnya standar ini kan tadi kita papas nih, kita nggak papas nih. Kalau untuk pair clamp standar mungkin bisa bekerja, untuk pair clamp standar bekerja. Tapi untuk yang pair clamp racing, penggunaan pair clamp racing, kalau dekompresinya nggak dipapas ya, nggak dipapas seperti ini ya, itu nggak akan bekerja gitu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin untuk penggunaan pair clamp racing yang knock-on asnya di custom dipapas ya, di custom dipapas ya dari aslinya. Ini dekompresinya juga ikut dipapas. Nah, untuk dekompresi yang sudah dipapas untuk pair clamp racing ini bisa dipakai untuk pair clamp standar. Untuk pair clamp standar bisa. Tapi kalau yang tidak dipapas, lift dekompresinya tidak dipapas, tapi ingin menggunakan pair clamp racing, itu saya jamin nggak bisa bergerak. Untuk knock-on as custom, dekompresinya dipapas bagian ratanya, tapi lift dekompresinya tidak dipapas. Saya jamin nggak bisa bekerja. Yang udah seperti itu, karena seperti terganjel, terlalu tinggi dia, terlalu tinggi. Jadi saat ESP berputar, mau bekerja satu putaran aja nggak bakal bisa, langsung keganjel, klek 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 di sini ya. Nah, itu makanya saya lakukan pemapasan seperti ini nih ya. Nah, tuh dipapas nih ya, tuh
Oke ya, sudah cukup ya gambarannya kira-kira ya. Ya, sekian dan terima kasih sudah mau menonton video saya ya. Semoga bermanfaat ilmu yang saya bagikan atau tips dan trik yang saya bagikan. Salam sehat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.